Nikah di KUA atau kantor urusan agama atau di luar KUA dapat buku nikah, harus masuk Islam sebelumnya. Setelah nikah, setelah punya anak, lahir secara Islam, anaknya beberapa tahun atau beberapa bulan kemudian lalu kembali lagi ke Katolik. So, pasangan tetap Islam dan menikah kembali secara Katolik menggunakan dispensasi secara sah. Pihak Katolik berjanji semua anak yang lahir dibaptis dan dididik secara Katolik. Apa bisa Romo yang sudah punya buku nikah karena menikah secara Islam kembali ke Katolik pasangannya? Apa boleh Romo yang sudah punya buku nikah karena menikah secara Islam si pasangan kembali ke Katolik? Nah, ini pertanyaan dari seseorang. Nah, supaya kita mengerti kasus ini, saya sederhanakan begini. Ada orang Katolik menikah dengan orang Muslim, orang Islam. Secara Islam, di kantor urusan agama, atau yang penting secara Islam. Nah, orang Katolik ini mualaf, masuk Islam. Maka mendapatkan buku nikah dari kantor urusan agama. Karena biasanya kalau sama-sama Islam, buku nikah dikeluarkan oleh kantor urusan agama. Sedangkan kalau akta perkawinan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Lalu pasangan ini ya punya satu anak, lalu juga akhirnya masuk Islam. Nah, orang Katolik ini ya yang sudah mualaf, yang sudah masuk Islam ini mau kembali ke Katolik, lalu juga mau mengesahkan perkawinan secara Katolik. Apakah bisa? Jadi ada dua pertanyaannya, apakah orang Katolik ini bisa kembali lagi ke Katolik, kendati pasangannya tetap Muslim, jadi tidak pindah ke Katolik. Lalu yang kedua, apakah bisa mengesahkan perkawinan ya secara Katolik, kendati pasangannya tetap sebagai Islam, tapi mereka sudah punya buku nikah, ya tentu saja buku nikahnya menikah secara Islam. Bagaimana ini? Nah, saudara-saudari yang terkasih, ketika saya membaca kasus ini, saya merenung-renungkan mengapa? Karena kasus semacam ini ada beberapa yang melakukannya, dan orang Katolik biasanya tidak menyadari apa akibat-akibat yang akan mereka hadapi. Maka saya pesankan kepada orang Katolik, sungguh-sungguh pertimbangkan apa yang Anda ambil, keputusan apa ketika Anda mau menikah. Jangan salah melangkah. Ketika Anda melangkah untuk mengambil keputusan dan salah langkah Anda itu, maka Anda akan menghadapi akibat-akibat berikutnya. Saya akan menunjukkan nanti apa yang akan Anda hadapi dalam kasus seperti begini. Tapi saya mau mengatakan begini ya. Tentu saja orang Katolik ini bisa kembali ke gereja Katolik kendati dia sudah mualaf atau sudah pindah ke agama Islam. Dia bisa kembali ke Katolik. Mengapa? Karena baptisan yang sudah diterima secara sah di dalam gereja Katolik berlaku selamanya, punya meterai kekal. Nanti Anda bisa membaca itu di dalam kitab hukum kanonik, kanon 845. Sekali diterima baptisan itu secara sah di dalam gereja Katolik, berlaku selamanya, punya meterai kekal. Ketika orang yang sudah pernah keluar dari gereja Katolik, mualaf misalnya, kembali ke Katolik, tentu saja dia tidak perlu dibaptis ulang, tetapi dia harus memperbaharui komitmennya bahwa dia mempercayai Allah Tritunggal. Dan dia mempercayai bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Dia harus memperbaharui itu. Ya. Nanti makanya dia perlu berkonsultasi dengan Romo dan supaya nanti bisa diberikan katekese, ya, didampingi. Supaya dia punya komitmen itu dan Romo bisa melihat juga komitmennya bahwa dia memang kembali ke gereja Katolik. Yang kedua, dia perlu mengaku dosa di hadapan Allah, ya, melalui Romo di dalam sakramen tobat. Jadi dia bisa kembali. Yang kedua, apakah bisa dia mengesahkan perkawinan secara Katolik? Bisa. Ya, itu istilahnya adalah konvalidasi perkawinan. Konvalidasi perkawinan itu berarti pengesahan perkawinan yang tadinya tidak sah, lalu disahkan secara Katolik. Mengapa? Karena perkawinan yang dilangsungkan secara KUA itu, karena dia orang Katolik, sudah dibaptis Katolik, di mata kita tidak sah, di mata gereja Katolik tidak sah. Ya, oleh karena itu, mesti dia mengesahkan kembali perkawinannya secara Katolik. Tapi syaratnya ada beberapa. Yang pertama,
dia tentu meminta dispensasi ya atas halangan beda agama ya. Karena saudara-saudara yang terkasih di dalam kitab hukum kanonik Kanun 1086, beda agama itu merupakan halangan perkawinan. Lalu ditegaskan di situ bahwa jangan diberikan dispensasi atas halangan beda agama itu kecuali dipenuhi Kanun 1125 bahwa orang Katolik berjanji ya menjauhi bahaya meninggalkan iman Katolik, berarti dia tetap Katolik, aktif sebagai orang Katolik. Kedua, semua anak dibaptis dalam gereja Katolik dan semua anak dididik dalam gereja Katolik. Tapi pertanyaan kita, kalau pasangannya tetap Islam, apakah orang Katolik ini yang kembali ke gereja Katolik ini mampukah melaksanakan janji ini? Kalau dia punya kemampuan yang luar biasa, punya komitmen yang luar biasa, punya fondasi iman yang luar biasa, tentu saja diberikan dispensasi itu. Nanti dia akan meminta dispensasi beda agama itu ya kepada Bapak Uskup atau Romo Vikaris Jenderal atau Romo Vikaris Episkopal Teritorial, salah satu di antara mereka, tapi melalui Romo Paroki atau Romo yang mendampingi di dalam perkawinan. Jadi jangan merasa repot karena nanti akan dibantu oleh Romo memintakan dispensasi itu. Jadi itu syaratnya ya. Jadi harus mendapatkan dispensasi perkawinan beda agama dari Bapak Uskup atau dari Romo Vikaris Jenderal atau dari Romo Vikaris Episkopal Teritorial. Yang meminta ini adalah Romo. Lalu syarat yang kedua harus memperbaharui kesepakatan nikah. Dalam arti berarti harus menikah lagi secara Katolik. Harus menikah lagi secara Katolik. Sebelum menikah secara Katolik itu berarti calon pasangan itu harus ya melaksanakan yang namanya atau mengikuti penyelidikan kanonik. Jadi nanti akan diberi waktu oleh Romo. Tapi sebelumnya itu ya sebelum penyelidikan kanonik tentu saja harus didampingi di dalam persiapan perkawinan. Kalau memungkinkan kursus persiapan perkawinan sangat baik. Mengapa? Karena nanti dalam kursus persiapan perkawinan itu, kepada Anda, calon pasangan, diberitahu tujuan perkawinan Katolik. Ada 3 ya. Kebaikan suami dan istri, ya, keterarahan pada kelahiran anak, lalu yang ketiga, pendidikan anak. Itu tujuan perkawinan. Lalu juga diberitahu kepada Anda hal-hal fundamental di dalam perkawinan Katolik. Perkawinan Katolik itu monogami, tidak ada poligami. Lalu perkawinan Katolik juga ya, tidak dapat diputuskan atau tidak dapat diceraikan. Indisolubilitas. Ini sesuai dengan sabda Yesus di dalam Injil Matius bab 19 ayat 5-6 dan Injil Markus bab 10 ayat 7-9. Ya. Sekali perkawinan ya, disahkan atau apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia manapun. Ya, tidak ada kuasa manusia manapun yang memisahkan. Jadi tidak ada perceraian dalam gereja Katolik. Jadi harus Anda sungguh-sungguh itu. Lah, ini yang bagian ketiga, saudara-saudariku yang terkasih, inilah akibat-akibat dari tindakan yang salah itu. Harus kita bedakan ya administrasi gerejawi dengan administrasi negara. Tentu saja secara administrasi gereja akan memberikan ya surat perkawinan secara Katolik kepada Anda. Tapi bahwa Anda sudah menikah secara Katolik. Diberikan surat itu, lalu perkawinan Anda dicatat di dalam buku perkawinan di dalam paroki, sekretariat paroki. Gereja Katolik itu sangat rapi di dalam administrasi. Tentu saja secara administrasi gerejawi Anda dicatat perkawinan yang sudah dilangsungkan. Tetapi dalam konteks ya administrasi negara, tentu saja Anda berusaha bagaimana mengubah ya buku nikah yang sudah pernah Anda terima. Tentu saja buku nikah itu buku nikah Islam, bahwa Anda menikah secara Islam. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa mengubah bahwa Anda sudah menikah secara Katolik? Anda harus melihat bahwa di dalam ya hukum kita yang sudah ada larangan perkawinan beda agama dari Mahkamah Agung. Nah, harusnya saudara-saudara yang terkasih sejak awal harusnya Anda menikah secara Katolik, bukan menikah di luar gereja Katolik, karena secara administrasi negara kalian akan repot. Tentu saja ada caranya, maka Anda cari, itu urusan Anda. Tuhan memberkati.